Inilah setiap authority alias kuasa dosa dan kekuatannya di ReZero. Kuasa dosa atau authority adalah jenis kemampuan paling kuat di dunia ReZero. Nagatsuki Tappei, pengarang ReZero, menempatkan authority sebagai kemampuan dan kekuatan di atas divine blessing atau divine protection. Hal ini tentu saja membuat kemampuan authority menjadi salah satu kemampuan terkuat sehingga banyak di antara para penggunanya memiliki reputasi yang luar biasa. Meskipun kebanyakan dari mereka reputasinya tertutupi oleh penyihir kecemburuan. Selain itu, authority juga memiliki ciri khas ketika disuntikan kepada seseorang. Orang tersebut akan memiliki obsesi yang tidak normal alias ekstrim atas sesuatu yang sebelumnya menjadi pandangan hidup dan filosofinya, dan terkadang justru filosofi mereka terlihat malah sangat bertolak belakang dengan apa yang mereka lakukan jika dilihat berdasarkan kacamata orang awam. Sehingga bagi orang normal, moral kompas mereka tidak akan mungkin bisa dimengerti dan justru malah terlihat sangat merusak dikarenakan mereka memiliki pandangan yang sangat bias akibat obsesi mereka atas filosofi ekstrim yang mereka kejar, sehingga kebanyakan dari para pengguna authority berujung diburu dan dijadikan buronan. Nah, berikut ini adalah kuasa-kuasa dosa atau authority yang terdiri atas 19 pengguna alias 19 jenis authority dimulai dari authority paling awal. Pertama, kita memiliki kuasa dosa kecemburuan. Kuasa dosa kecemburuan atau authority of envy adalah kuasa dosa yang paling overpower di antara semua jenis kuasa dosa besar yang pernah dimiliki oleh para penyihir dan uskup agung. Sejauh ini kita mengetahui kalau authority ini hanya dimiliki oleh dua orang, yaitu Satella dan Natsuki Subaru. Ketika Satella mendapatkan authority of envy atau kuasa dosa kecemburuan, dirinya diketahui tidak memiliki kecocokan dengan kuasa dosa yang satu ini, sehingga akibat kuasa dosa ini Satella mendapatkan kepribadian lain yang jauh lebih kejam dan jauh lebih brutal daripada dirinya, yaitu penyihir kecemburuan yang hampir seluruh sifat dan perilakunya memperlihatkan kecemburuan, terutama kepada Natsuki Subaru. Kurang lebih kita telah melihat perbedaan antara penyihir kecemburuan dengan Satella di season 2 ReZero, di mana Satella muncul di istana mimpinya Echidna bersamaan dengan ke-6 penyihir lainnya muncul juga di tempat tersebut. Sedangkan penyihir kecemburuan memanifestasikan dirinya di dunia nyata ketika Subaru ternyata melanggar tabu untuk tak pernah mengatakan kalau dirinya bisa hidup kembali setelah kematian dan mengatakannya berulang kali di hadapan Echidna, sehingga penyihir kecemburuan merasa kalau kontrak telah dilanggar dan dirinya kemudian memanifestasikan dirinya dengan menggunakan tubuh Emilia sebagai media dan menelan seluruh desa Sunstory dan membunuh Garfield di hadapan Subaru. Perbedaan dari Satella dan penyihir kecemburuan ini bisa dilihat dari perkataan atau kalimat berulang yang dikatakan oleh penyihir kecemburuan dan obsesinya untuk dicintai oleh Subaru, sehingga ketika Subaru justru mengatakan mengenai Rem, maka kecemburuan terlihat jelas dalam perubahan sikap penyihir kecemburuan yang langsung mengatakan berulang kali cintai aku setelah sebelumnya dirinya berulang kali mengatakan aku mencintaimu, dan kemudian berusaha untuk pergi ke kediaman keluarga Mothers untuk membunuh Rem. Di sisi lain, Satella justru sangat lembut. Dirinya bahkan menghibur Subaru dan mengatakan kepada Subaru untuk jangan mati dan selalu mengingat bahwa ada orang-orang yang menyayanginya yang akan sedih kalau dirinya menderita. Membuat sikap ini justru sangat kontras dengan penyihir kecemburuan yang memang sangat egois dan ingin hanya Subaru mencintainya. Satella juga ingin kalau Subaru menghabisinya, namun Subaru justru malah mengatakan kalau dirinya akan menyelamatkan Satella. Sebagai penyihir terkuat di ReZero, Satella dikenal akan amukannya 400 tahun yang lalu yang berhasil menghancurkan dunia dan menenggelamkannya dalam bayangan. Versi skala kecil dari peristiwa ini sekali lagi bisa kita lihat ketika dirinya mengamuk dan memanifestasikan dirinya dengan memasuki tubuh Emilia dan menenggelamkan Sunstory di dalam bayangan. Dirinya juga berhasil menghabisi Garfield menggunakan bayangannya yang mengingatkan kita dengan kemampuan bayangan Shikamaru saat menusuk Hidan dalam anime Naruto, dan dirinya diketahui diselubungi pula oleh bayangan hitam yang melindunginya dari setiap serangan yang dilancarkan kepadanya. Yang mengejutkan dari Satella dan penyihir kecemburuan ini adalah terlepas kalau dirinya disegel di padang pasir Augria dan menyebarkan miasma penyihir pekat yang membuat siapapun yang menghirupnya akan saling membunuh, Satella entah bagaimana caranya berhasil bersemayam di tubuh Subaru dan memberikan kemampuan Return by Death untuknya. Selain itu, dirinya juga diketahui bisa merasuki Emilia untuk memanifestasikan dirinya di dunia nyata. Padahal sekali lagi seperti yang kita tahu, Satella dan penyihir kecemburuan saat ini disegel di Menara Pleiades.
Sedangkan dosa dan kemampuan kuasa dosa kecemburuan dari Natsuki Subaru bisa kita lihat dari Return by Death atau kemampuan Subaru untuk merestart ulang kehidupannya setiap kali dirinya terbunuh. Bisa kita katakan kalau peristiwa ini adalah bentuk kasih sayang dari Satella kepada Subaru, namun dirinya tidak boleh memberitahukan kemampuan ini kepada siapapun. Kemungkinan ini syarat yang diberikan oleh penyihir kecemburuan, karena setiap kali Subaru berusaha memberitahukan kemampuannya ini kepada orang lain, tangan tak terlihat penyihir kecemburuan akan mencengkram jantung Subaru. Atau kalau Subaru sudah tidak peduli dengan dirinya sendiri, maka dirinya akan mencengkram jantung dari orang yang Subaru paling pedulikan di dunia. Dan inilah yang terjadi kepada Emilia di season pertama. Kemampuan ini tentu saja kemampuan yang sangat kuat, karena ini berarti kuasa dosa kecemburuan membuat dirinya bisa mereka ulang timeline dan benang waktu. Walaupun Subaru sendiri tidak akan mengetahui dirinya akan melakukan restart di titik mana di alur waktu tersebut. Meskipun begitu, trauma berat mesti menjadi bayaran Subaru ketika menggunakan kemampuan ini, dikarenakan rasa sakit luar biasa yang Subaru alami ketika sekarat akan meninggalkan bekas luka mental dan PTSD yang luar biasa. 2. Kuasa dosa kemarahan. Kuasa dosa kemarahan sejauh ini dimiliki oleh 2 orang, yaitu penyihir kemarahan Minerva dan uskup agung dosa kemarahan Sirius Romane Conti. Kuasa dosa yang satu ini memiliki kekuatan dan kemampuan yang lumayan unik dan kelihatannya jauh berbeda satu sama lain, terlepas kalau mereka berdua mewakili kemarahan. Sebagai contoh, kuasa dosa kemarahan yang Minerva miliki membuatnya mampu menyembuhkan siapapun yang dirinya serang, entah itu dengan pukulan, tendangan, gigitan, atau bahkan dengan tandukan sekalipun. Kemampuan ini pada akhirnya bisa membuat Minerva mampu mewujudkan dunia ideal yang dirinya inginkan, di mana di tempat konflik dan peperangan terjadi di mana-mana, pukulannya adalah solusi yang dirinya akhirnya temukan. Setiap kali dirinya menemukan orang terluka atau sekarat akibat perkelahian ataupun peperangan, dirinya memukul setiap orang yang terluka dan hampir mati tersebut, dan akhirnya mereka pun sembuh akibat kemampuannya ini. Setelahnya Minerva pun kemudian melakukan misi sucinya untuk menyembuhkan setiap orang yang terluka akibat konflik dan bencana alam di mana-mana. Namun di tengah misi sucinya ini, dirinya pun kemudian menemukan kalau untuk menyembuhkan orang-orang menggunakan kemampuannya, Minerva ternyata mesti menyedot mana dunia, dan pada akhirnya di tempat lain terjadilah bencana diakibatkan oleh usahanya untuk terus menyembuhkan orang-orang terluka akibat konflik dan peperangan. Meskipun begitu, dirinya tak bergeming dan mengklaim kalau dirinya tidak peduli akan tempat yang dirinya tak bisa capai dan hanya peduli akan tempat yang dirinya bisa kunjungi. Dan hal ini akhirnya berujung dengan Minerva menjadi buronan dari setiap naga yang dirinya kunjungi. Berbeda dengan Minerva, Sirius memiliki filosofi yang benar-benar tidak bisa ditebak, karena satu hal yang menunjukkan karakter dirinya, yaitu dia gila dan tidak waras. Jadi sejak awal kita tidak mengetahui dengan pasti filosofi apakah yang dirinya anut sebagai seorang uskup agung yang menduduki posisi dosa kemarahan karena ketidakwarasannya ini. Namun kita mengetahui dengan pasti kalau dirinya umumnya marah ketika Betelgeuse yang dirinya cintai dihina, obsesinya pada Betelgeuse diremehkan, atau ada orang yang dekat dengan Betelgeuse. Obsesi Betelgeuse pada penyihir kecemburuan juga membuat Sirius sangat membenci penyihir kecemburuan dan siapapun yang memiliki wujud fisik mirip dengan penyihir kecemburuan, terutama kalau dirinya half elf dengan rambut perak, dan akan langsung berusaha membakarnya di tempat ketika bertemu dengan perempuan dengan karakter fisik seperti itu. Meskipun begitu, semua kemarahannya ini sepertinya tak ada hubungannya dengan kemampuan kuasa dosa kemarahan yang dirinya miliki, yang dikenal dengan sebutan Soul Wash, dan justru lebih mencerminkan kekuatan apinya yang akan membakar apapun yang dirinya serang. Soul Wash, kemampuan dari Sirius, pada dasarnya adalah kemampuan resonansi hati. Kita nggak bicara judul lagu di sini, kita membicarakan bahwa Soul Wash meresonansi perasaan seseorang dan kemudian menyebarkannya. Kemampuan ini mirip dengan kemampuan Mantis dari Guardian of the Galaxy, namun dengan efek luas terhadap massa dan halayak ramai, dan terutama kepada siapapun yang bisa melihatnya atau mendengarnya, dan akan terus menyebar kepada orang lain di dekat mereka. Hal ini tidak hanya membuat orang lain akan saling merasakan apa yang mereka rasakan dan pada akhirnya mengamplifikasi perasaan tersebut, namun juga akan menyebarkan kemarahan, euforia, ketakutan, kesepian, depresi, dan dalam kasus-kasus ekstrim, luka dan juga kematian. Hal ini membuat Sirius sangat berbahaya jika berada di tempat ramai atau di tempat umum. 3. Kuasa dosa keserakahan. Kuasa dosa keserakahan saat ini kurang lebih pernah dimiliki oleh 3 orang dan masing-masing memiliki filosofi dan pandangan yang berbeda-beda ketika berbicara keserakahan.
Echidna sebagai contoh memiliki keserakahan akan pengetahuan. Ingat ya, pengetahuan, bukan ilmu pengetahuan saja. Ini berarti rasa haus, serakah, dan obsesinya tidak hanya terbatas pada ilmu saja, tapi juga pada urusan pribadi orang lain dan keputusan-keputusan mereka. Hal ini membuat Echidna memiliki perilaku seperti sosiopat, di mana dirinya tidak mengerti dan tidak peduli dengan orang lain. Selama dirinya bisa mendapatkan apa yang dirinya mau, yaitu pengetahuan, sehingga dirinya cenderung akan melakukan berbagai macam eksperimen atau tindakan-tindakan yang bisa memanipulasi orang-orang tersebut untuk melakukan sesuatu yang dirinya anggap sangat menarik. Obsesinya yang tidak normal ini tentu saja membuat banyak peristiwa dan bencana terjadi akibat apa yang dirinya lakukan. Meskipun berkat Echidna jugalah banyak orang terselamatkan. Dengan kata lain, para pengguna otoriti atau kuasa dosa ini selalu melakukan banyak hal yang berseberangan dan bertolak belakang secara ekstrim. Berkat Echidna lah banyak ras campuran yang didiskriminasi dan diburu merasa aman di Sanctuary. Namun berkat dirinya jugalah mereka terjebak di Sanctuary selama ratusan tahun dan tidak pernah bisa keluar. Berkat dirinya jugalah Beatrice berhasil diciptakan sebagai salah satu roh buatan pertama yang pernah lahir. Namun berkat dirinya jugalah Beatrice terjebak selama 400 tahun di dalam perpustakaan terlarang. Dan hal ini membebani mental Beatrice dalam waktu yang sangat lama. Sejauh ini kita tidak mengetahui kemampuan apakah yang Echidna miliki akibat Authority of Greed atau kuasa dosa keserakahan yang dirinya miliki, terkecuali kecerdasannya dan kapasitas otaknya yang luar biasa. Namun pengetahuannya cukup untuk membuatnya sangat kuat, sehingga sihir-sihir yang Echidna gunakan dan ciptakan sangat kuat, mematikan dan bahkan melanggar hukum alam. Seperti misalnya sihir keabadian miliknya yang akhirnya Roswell gunakan untuk terus hidup selama ratusan tahun, dan juga sihir meteor yang dirinya bisa keluarkan. Oke, sekarang mari kita ke Regulus Corneas, sang uskup agung dosa keserakahan. Jika kita menganggap kalau setiap otoriti dan kuasa dosa mampu membuat filosofi setiap orang menjadi bertolak belakang dengan hasil yang mereka dapatkan, maka Regulus Corneas ini adalah pusat dari kebertolak belakangan dan kemunafikan. Akibat otoriti yang Regulus miliki, dirinya mengklaim kalau dirinya puas dengan kehidupannya, namun dirinya membunuh keluarganya dan seluruh negaranya yang dianggap menyengsarakan dirinya. Regulus sekali lagi mengklaim kalau dirinya puas dengan kehidupannya, namun dirinya menikahi ratusan istri untuk memuaskan hasratnya akan kekuasaan. Dirinya seringkali juga marah-marah ketika dirinya disela ketika berbicara atau mengenalkan dirinya. Temperamental sekali untuk orang yang menganggap kalau hidupnya memuaskan. Kemampuan Authority of Greed miliknya membuatnya mampu menciptakan apapun yang dirinya sentuh terhenti dimensi waktunya, sehingga benda tersebut memiliki dimensi waktu independen yang membuat mereka tidak bisa ditembus dan hampir bisa menembus apapun. Udara di sekelilingnya memberikannya armor tak terbatas yang membuatnya tidak bisa dilukai dan tidak bisa ditembus sihir atau serangan fisik apapun, dan hal ini membuat apapun yang dirinya lontarkan atau lemparkan sekecil apapun benda tersebut, entah itu debu, percikan air, dan lain-lain, menjadi senjata mematikan yang bisa menghancurkan apapun dan menembus apapun. Sayangnya, Authority of Greed-nya ini mampu membuat jantungnya berhenti dan menimbulkan rasa sakit yang sangat luar biasa. Karenanya, untuk mengatasi hal ini, dirinya menggunakan Corleonis, di mana dirinya bisa menempatkan jantungnya di salah satu istri-istrinya. Dan pemilik dari Authority atau kuasa dosa keserakahan lainnya adalah Natsuki Subaru. Keserakahan Natsuki Subaru untuk menyelamatkan semua orang membuatnya mampu menggunakan kuasa dosa keserakahan Corleonis, namun dengan versi yang berbeda dengan apa yang Regulus miliki. Dengan menggunakan Corleonis versi Subaru, Subaru mampu menanggung beban fisik, entah itu luka, beban mental, dan beban rasa lelah dari teman-temannya selama permintaan untuk melakukan Corleonis diterima oleh teman Subaru. Tidak hanya itu, Subaru juga bisa melihat posisi dari teman-temannya seperti cahaya selama temannya tersebut berada pada jarak tertentu. 4. Kuasa dosa kemalasan. Selanjutnya ada kuasa dosa kemalasan atau Authority of Sloth. Umumnya, Authority ini memiliki bentuk seperti tangan tak terlihat, dan ini menunjukkan filosofi bahwa ketika kita ingin melakukan aktivitas yang kita malas untuk melakukannya, maka tangan yang lain akan melakukannya untuk kita. Dan karenanya, seluruh kemampuan dari para pengguna dosa kemalasan kurang lebih sama. Sekhmet misalnya sebagai anggota dari 7 penyihir sangat malas, sehingga dirinya tak repot-repot bangun ketika dirinya pertama kali muncul di istana ingatannya Echidna. Menurut Nagatsuki Tape, dirinya juga diketahui tidak memiliki aroma bau badan yang enak. Dengan kata lain, dirinya jarang mandi dan seringkali Typhon, penyihir kebanggaan lah yang memandikannya. Meskipun begitu, kemampuannya kurang lebih diperlihatkan ketika dirinya menghentikan Minerva. Kemungkinan kemampuannya adalah tangan tak terlihat
meskipun kita tidak benar-benar pernah melihat tangannya. Di sisi lain, Betelgeuse justru kemampuannya diperlihatkan dengan jelas. Betelgeuse yang justru bertolak belakang dengan jabatannya yang mengisi kursi kemalasan, justru malah kita bisa bilang sebagai yang paling rajin di antara para uskup agung, karena dia sangat aktif. Memiliki kemampuan tangan tak terlihat yang untuk mengeluarkannya dirinya mesti menggigit jarinya satu persatu hingga jarinya berdarah dan dirinya baru bisa mengeluarkan 10 jari. Sedangkan untuk Subaru, dirinya hanya mampu mengeluarkan satu tangan saja dari pusar dengan jarak serang pendek yang apabila dikeluarkan akan membuatnya muntah, dan seringkali muntah tersebut adalah muntah darah. 5. Kuasa dosa kerakusan. Kuasa dosa kerakusan atau Authority of Gluttony seringkali memberikan kepada penggunanya kemampuan dan juga filosofi yang ada hubungannya dengan memakan, dan memberikan mereka kemampuan untuk menciptakan dan mengendalikan binatang penyihir yang juga hanya tahu tentang makan doang. Daphne sebagai contoh akibat disuntikan unsur penyihir dalam tubuhnya yang pada dasarnya merupakan unsur kerakusan, akhirnya mengalami kondisi di mana tubuhnya merasakan kelaparan yang sangat luar biasa. Karenanya bagi Daphne, makan adalah sesuatu yang lumrah dirinya lakukan. Kemampuannya pertama kali untuk menciptakan para binatang sihir pun muncul dari rasa laparnya yang luar biasa, dan binatang-binatang sihir lainnya dirinya ciptakan karena filosofinya untuk menghentikan kelaparan manusia di dunia. Meskipun begitu, Daphne merasa kalau tidaklah adil apabila binatang sihirnya hanya ada untuk dimakan, sedangkan mereka sendiri tidak bisa memakan dan memangsa. Dan karenanya dirinya pun menambahkan fitur hidup untuk makan pada para binatang sihir yang dirinya ciptakan. Para uskup agung dosa keserakahan seperti Lai, Roy, dan Rui juga kemudian menciptakan filosofi dan kemampuan yang pada dasarnya dibangun dari kerakusan dan makanan. Sebagai contoh, kemampuan mereka bertiga untuk memakan nama sehingga orang tersebut dilupakan dunia, memakan ingatan sehingga orang tersebut lupa ingatan akan siapa dirinya, dan memakan nama juga ingatan sekaligus yang akan menyebabkan orang tersebut berada pada kondisi vegetatif, datang dari filosofi kerakusan ini. Meskipun begitu, para uskup agung ini unik jika dibandingkan dengan Daphne sendiri. Mereka memiliki Eclipse, yaitu kemampuan untuk meniru atribut fisik dan kemampuan dari siapapun yang mereka makan. Membuat mereka agak berbeda dengan Daphne di titik ini. Mereka juga tidak memiliki rasa lapar tak tertahankan seperti Daphne, namun mereka masih tetap menikmati memakan ingatan dan nama orang lain. 6. Kuasa dosa kenapsuan. Kuasa dosa kenapsuan pada dasarnya hanya pernah dimiliki oleh dua orang, yaitu Carmilla, si penyihir kenapsuan, dan Capella Emeralda Lugunica, sang uskup agung dosa kenapsuan dari sekte penyihir. Meskipun filosofi mereka ada di cinta dan nafsu dengan diri mereka sendiri sebagai pusat perhatian banyak orang, Carmilla tidak menyukai dirinya menjadi pusat perhatian karena keberadaannya saja cukup untuk membuat orang-orang memujanya, dan inilah kekuatan otoriti dari Carmilla. Dirinya juga bisa berubah wujud menjadi siapapun yang orang lain cintai dan inginkan, sama seperti ketika dirinya menjadi Rem ketika dirinya berada di hadapan Subaru. Dan tidak hanya itu, dirinya juga bahkan bisa membuat orang yang terlalu lama melihatnya berhenti detak jantungnya dan berhenti nafasnya. Sedangkan Capella justru terlihat sangat antusias menjadikan dirinya sebagai pusat cinta dan nafsu jika dibandingkan dengan Carmilla. Dikarenakan kuasa dosa nafsu, Capella mampu merubah wujudnya ke bentuk apapun menggunakan transformasi dan transfigurasi organik miliknya. Entah itu menjadi anak-anak, perempuan dewasa, atau bahkan naga sekalipun. Dan akibatnya dirinya menganggap kalau dirinya adalah pusat nafsu dan cinta, sedangkan manusia lainnya hanyalah seonggok daging baginya. 7. Kuasa dosa kesedihan. Kuasa dosa kesedihan sejauh ini hanya dimiliki oleh Hector, dan kita hanya bertemu dengan Hector sekali saja dalam flashback Roswell Design Story, di mana dirinya dihajar habis-habisan oleh Hector menggunakan kemampuan manipulasi dimensi ruang gaya dan momentum yang kita duga berkaitan dengan kuasa dosa atau authority yang dirinya miliki. Jadi kemampuannya masih misterius. Hector yang juga dikenal sebagai penyihir kesedihan atau iblis kesedihan ini pada dasarnya hampir mirip dengan Echidna dan Satella ketika berbicara eksistensi, dikarenakan mereka berdua bisa mengeluarkan miasma penyihir, dan aura Hector terlihat sekali sangat jelas berwarna keunguan dan kebiruan menyelimuti dirinya. Selain itu, dirinya sangat negatif dan biasanya akan terus mengatakan kata yang memperlihatkan mentalitas depresi setiap kali bicara, dan mengakhiri setiap monolognya dengan melankoli atau kesedihan. 8. Kuasa dosa kesombongan Pandora. Pandora dikenal sebagai Witch of Vainglory atau kesombongan. Vainglory bisa juga diartikan sebagai kejayaan semu atau kesia-siaan, dan ini bisa dilihat dari sikap dan tabiat Pandora
yang senang sekali memuji sekelilingnya dengan pujian yang terlihat tulus namun juga terlihat merendahkan, sehingga pujiannya terlihat sia-sia dan justru malah memperlihatkan kalau Pandora meremehkan setiap orang yang ada di sekelilingnya dengan memuji mereka, dan ini menunjukkan gelar kesombongan dirinya. Kuasa dosa kesombongan Pandora memberinya kemampuan untuk menulis ulang atau rewrite suatu event dengan menghapus penyebab dari event tersebut dari tempat tersebut, menyebabkan peristiwa-peristiwa yang disebabkan orang yang dihapus keberadaannya dari tempat tersebut terkena cancel. Selain itu, kuasa dosa kesombongannya juga mampu membuatnya hidup dan hidup lagi meskipun dirinya dibunuh beberapa kali, dan sekali lagi ini menunjukkan kemampuan rewrite-nya. Kemampuan rewrite atau penulisan ulang kembali oleh Pandora juga bisa digunakan untuk menulis ulang ingatan dari seseorang seperti yang dirinya lakukan kepada Emilia dan Betelgeuse ratusan tahun yang lalu. 9. Kuasa dosa kebanggaan. Dan terakhir tentu saja ada kuasa dosa kebanggaan. Typhon, sang penyihir kebanggaan, diketahui adalah orang yang memiliki kuasa dosa ini, dan kuasa dosa kebanggaan miliknya membuatnya menjadi hakim, menghukumi hati setiap orang, dan hal ini terjadi karena filosofinya yang lahir dari melihat ayahnya yang menjadi eksekutor dan algojo para pelaku hukuman mati. Prinsip kebanggaan Typhon ada dalam rasa tidak bersalah dan rasa bersalah, di mana yang merasa bersalah alias tidak bangga akan dirinya akan dihukum oleh Typhon, sedangkan yang tidak bersalah alias yang merasa bangga kalau dirinya tidak melakukan dosa dan kesalahan tidak akan dihukum, membuat tangan mereka yang Typhon pegang akan putus atau tubuhnya pecah ketika Typhon adili. Rasa kebanggaannya ini bisa kita lihat dari Typhon yang memposisikan dirinya sebagai hakim yang mengadili dosa setiap orang yang dirinya temui, dan hal ini pada akhirnya menyisakan darah dan pembantaian di setiap jejak yang Typhon jalani. Sedangkan untuk generasi sekarang kita masih belum mengetahui pemilik dari kuasa dosa ini siapa. Namun ada kemungkinan kalau Al atau Aldebaran lah yang memiliki kemampuan ini. Jika kita melihat gelar nama yang diberikan oleh Uskup Agung Penyihir, maka kemungkinan Aldebaran memiliki hubungan dengan organisasi sekte penyihir, dikarenakan sama seperti para Uskup Agung, namanya diambil dari nama bintang. Dan biasanya bintang ini menunjukkan kemampuan atau atribut dari masing-masing Uskup Agung. Seperti misalnya Betelgeuse yang memiliki nama yang berasal dari bintang tangan Jauza, dan ini menyangkut kemampuan tangan tak terlihatnya. Dan Regulus yang namanya diambil dari bintang Regulus atau Corleonis yang menunjukkan kemampuannya untuk memindahkan jantung ke istri-istrinya. Sedangkan Aldebaran berasal dari bahasa Arab yang berarti bintang pengikut, dan juga dikenal dengan nama lainnya yaitu Eye of Taurus atau mata sang banteng. Kemungkinan kemampuannya ini berkaitan dengan mata merahnya atau gelar pengikut. Selain itu diketahui juga kalau Aldebaran dulu pernah bertarung di arena gladiator. Jadi kemungkinan namanya ini kita bisa berteori kalau kemungkinan nama Aldebaran ini berkaitan dengan dirinya yang berperan sebagai banteng di arena gladiator. Sejauh ini kemampuan Aldebaran diperlihatkan ketika dirinya melawan Uskup Agung Dosa Kenapsuan Capella Emerada Lugunica, di mana dirinya senantiasa respon setiap kali dirinya dihabisi, mirip seperti apa yang dilakukan oleh Pandora. Namun sejauh ini dirinya masih sangat misterius. Menurut Nagatsuki Tape, Aldebaran ini memiliki rahasia yang merupakan satu dari 3 rahasia besar yang ada di dunia ReZero.